Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Terima kasih Pak Moderator yang telah memberikan waktu kepada saya untuk menyampaikan yang sesungguhnya seingat saya ini hampir setiap tahun langganan saya selalu diminta untuk menyampaikan mengenai bagaimana pelaksanaan penjaminan mutu pada perguruan tinggi atau pada program studi yang ada di lingkungan Kopertais Jawa Barat. Terutama memang saya sampai sekarang bila asesor Bank PT dan juga asesor Lamdik sekarang sudah dalam. Mudah-mudahan ini perguruan tinggi di lingkungan Kementerian Agama juga bisa bikin lam sendiri gitu ya. Saya juga asesor Lamdik dan dari segi cukup lama saya sudah hampir 15 tahun jadi asesor sejak tahun 2007 mungkin hampir 15 tahun. Kemudian saya juga punya pengalaman sekarang saya sebenarnya dekan di Fakultas Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial. Ada 20 program studi. Dari yang 20 ini 12 sudah terakreditasi internasional dari lembaga akreditasi internasional di Jerman. Kemudian 18 semua terakreditasi A, kemudian A atau unggul, dan 2 masih ada yang B. Gitu. Nah, jadi saya mencoba ingin menyampaikan pertama dari segi sebagai asesor, yang kedua selama ini saya mengelola memimpin satu unit dalam fakultas dengan jumlah mahasiswa 5.000 jadi satu fakultas ini 5.000 orang itu di situ. Yang sebenarnya juga sama, saya sebenarnya masih dari lingkungan Kopertais Jawa Barat juga karena saya juga punya sekolah tinggi Pak. Ada yang hadir kan? Saya kebetulan juga punya perguruan tinggi di pondok pesantren keluarga di Tasikmalaya, Setiabi dan sekarang ada lagi baru ITB. Institut Teknologi Bisnis di Bandung Jadi kami juga mencoba menerapkan memang satu sisi saya mengelola di negeri satu sisi juga di keluarga mencoba merintis untuk pendirian perguruan tinggi di pondok pesantren di pesantren Condong di Tasikmalaya di Kota Tasik dengan mencoba bagaimana kita menerapkan sistem penjaminan mutu. Nah, saya ingin sedikit dulu menjelaskan apa sih yang kita selalu berbicara tentang mutu. Nah, ada 2 hal yang bisa kita lihat di dalam kita bicara mutu Biasanya Bapak Ibu sebagai pengelola perguruan tinggi ada 2 kemungkinan ketika kita dilakukan akreditasi. Pertama hanya untuk mendapatkan SIP, dengan sertifikat. Konsistenan dari sertifikat itu kumangke. Sekarang kan kalau Bank PT mulai dari baik sekali dan unggul. Nah, yang kedua kita mencoba untuk konsisten melaksanakan mutu itu di situ, melaksanakan mutu itu di situ. Karena mau tidak mau sekarang masyarakat secara umum akan melihat profil dari perguruan tinggi itu, diantaranya adalah akreditasinya. Itu di situ akreditasinya apakah baik sekali atau unggul. Memang yang paling susah mendapatkan unggul
paling susah itu di situ. Nah, biasanya dilihat. Nah, itu menjadi satu rekognisi masyarakat di dalam melihat mutu dari perguruan tinggi itu di situ, ya. Nah, jadi kita selalu bicara mutu. Apa sih mutu? Nah, sesungguhnya menurut saya jangan baheula geus bicara mutu. Ya, dulu menentukan mutu itu ajengan. Budak pindah ngaji dari apa? Misalkan dari Sapina gitu kan ya. Ka Bajuri, ka anak kan itu lebih ditentukan ku kiai sorangan kan gitu ya. Dulu berkali-kali. Ya, guys, nama mana yang pindah? Waktu zaman sistem pendidikan yang apa kiai sentris ya, yang lebih ditentukan oleh kiai. Sebetulnya itu adalah mutu gitu ya. Kiai sudah menetapkan mutu dari lulusannya. Ya walaupun belum tentu dari semua lulusan pesantren, kadang tukang sare itu jadi ajengan gitu kan. Nasib. Sama barokahan juga. Nah, tukang sare itu juga pinter teuing gitu. Oh enggak pesantren gede gitu ya. Ayo numpang pinterna jadi pengusaha atau jadi anggota DPR kan gitu. Nah, gitu. Nah, jadi sesungguhnya mutu itu ya jadi ukuran derajat atau taraf tentang baik buruknya suatu produk, barang atau jasa. Nah, kalau kita adalah dari satu produk pendidikan kita. Itu di situ. Ya saya katakan tadi, dulu mutu itu ditentukan oleh ajengan kan gitu ya. Si santri pindah dari satu kitab ke kitab berikutnya, dari kitab yang dasar pada kitab yang menengah sampai kitab yang paling tinggi, itu biasanya ditentukan oleh ajengan. Ya saya zaman berdoa sorogan gitu ya, sorogan atau Bandungan. Walaupun saya sekarang udah nggak bisa jadi ajengan lagi ya, Ispararo gitu ya. Nah, saya masih sangat betul. Bagaimana guru saya itu ya kakek saya, paman saya gitu dulu. Gus ganti. Mana enak ngaji karena kita biar. Mereka gus kata lain, awas kata lain. Udah. Ngaji tiga beberapa kalinya. Kata lain tiga gus pinah. Karena kita biar. Pinah karena iya jurumiyah bisa jurumiyah pinah karena iya karena emilit tidak sebagainya ya. Nah jadi sesungguhnya tadi saya katakan pesantren dari dulu sudah menetapkan itu yang ditentukan oleh kiainya, yang setiap pesantren punya kekhasan ya. Pesantren khusus karena tafsir, khusus karena qiraah, ada pesantren khusus karena tasawuf, ada karena ilmu alat dan sebagainya. Ya, ada kekhasan. Mereka menetapkan. Tapi, itu saya katakan, dulu pesantren bukan dulu lagi, sekarang juga sesungguhnya dari segi mutu tidak diatur oleh pemerintah kan gitu ya. Pemerintah tidak menetapkan akreditasi pesantren. Kalau sekolahnya ya ditetapkan, kalau perguruan tingginya ditetapkan. Ya. Nah, tetapi pada pendidikan yang formal, pemerintah menetapkan ya, mutu dari sebuah pelaksanaan penyelenggaraan lembaga pendidikan, gitu ya. Jadi pemerintah mengatur. Nah, di sini tadi. Jadi kita kalau melihat lagi ya, mutu itu apa? Kualitas sesuatu. Baik produk jasa maupun barang. Kalau di sini kita produk kita adalah lulusan kan gitu ya, lulusan dari satu perguruan tinggi, gitu. Lulusan dari suatu pendidikan. Bahkan negara dan instansi yang maju dapat dipastikan memiliki prinsip atau nilai kerja yang berorientasi pada peningkatan kinerja yang lebih baik dan perbaikan berkelanjutan. Ya. Semua dimaksudkan untuk menghasilkan produk atau jasa yang bermutu. Jadi harapan kita adalah lulusan kita memiliki tadi ya, mutu yang sangat baik. Nah, mutu ini biasanya diukur. Ya. Sekarang misalkan bisakah kita menetapkan bahwa tamatan dari prodi PAI ini harus bisa tahfidz sekian juz? Misalkan. Itu mutu kan? Prodi dari EPI ini lulusannya nanti sarjana agama ini bisa
ngaji kitab ini. Ya. Jadi bermutu itu di situ. Ada ukuran-ukuran, ada indikator-indikator yang ditetapkan. Nah, sudah barang tentu mutu terkadang juga ditentukan oleh masyarakat. Karena masyarakatlah yang akan merekognisinya. Ulah sekolah didinya teu bermutu. Cek masyarakat teh. Mending sekolahnya di dieu, mending kuliahnya di sini. Gitu di situ. Ya. Jadi masyarakat itu sangat menentukan mutu dari produk. Kalau kita mutu dari lulusan kita. Walaupun kita sudah menetapkan standar kompetensi lulusan SKL dari lulusan prodi kita ini. Apa sih SKL dari sarjana lulusan PAI? Apa sih standar kompetensi lulusan dari bahasa Arab dan sebagainya? Nah itu ya. Jadi perpaduan sifat-sifat dan karakteristik produk atau jasa yang dapat memenuhi kebutuhan pemakai atau pelanggan. Artinya apa? Lulusan kita apakah benar-benar dibutuhkan oleh masyarakat atau tidak? Atau hanya menciptakan pengangguran baru? Jadi kalau menciptakan pengangguran baru berarti kurang bermutu. Masyarakat tidak membutuhkan atau masyarakat kurang membutuhkan. Ya. Jadi mutu dapat dilihat tadi dari aspek konteks tadi ya, persepsi pelanggan itu adalah masyarakat, serta dan kebutuhan keinginan dari peserta didik itu sendiri. Ya, mutu adalah satu karakteristik atau atribut dari suatu produk atau jasa. Kalau lulusan perguruan tinggi dari pesantren itu, dia punya karakteristik yang berbeda dibanding dengan lulusan yang lainnya. Misalkan, kenapa sejak dari awal, ya, yang saya tahu, yang saya lihat, misalkan saya tidak tahu yang daftar ke Asipa disumbangkan begitu ngantri ya, bahkan dengan harga yang mahal. Karena di situ bicara mengenai mutu. Lulusannya bisa ini, itu di situ. Ya, ada karakteristik. Kalau tamatan, misalkan saya kebetulan dosen di UPI. Lulusan UPI punya karakteristik tertentu yang bisa dibedakan dengan perguruan tinggi yang sejenis. Itu di situ. Misalkan begini, di fakultas saya, di Fakultas Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial, ada 3 program studi pariwisata. Ya. Nah, yang menarik, ada perbedaan antara lulusan pariwisata UPI dengan lulusan pariwisata NHI atau STIPA. Itu ternyata ada karakter yang berbeda. Apa karakternya? Saya sudah melakukan beberapa wawancara dengan alumni. Ternyata soft skill yang ada di lulusan UPI itu lebih mudah terbangun dibanding yang NHI atau STIPA. Nah, itu karakteristik yang membedakan dengan yang lain. Memangnya kenapa? Karena kami, walaupun itu program studi non pendidikan, berada di dalam lingkungan ilmu pendidikan, yaitu Fakultas Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial. Satu-satunya IKIP yang tidak mau berubah jadi universitas, yaitu UPI, universitas padahal IKIP. Atau Universitas Patilasan IKIP, ya. Yang lain Universitas Negeri Jakarta, yang lain Universitas Negeri Padang. Fakultasnya berubah, yang lain Fakultas Ilmu Sosial, Fakultas Teknik. UPI tetap Fakultas Pendidikan. Semua pakai kata itu. Apa karakternya? Semua program studi, baik dik maupun non dik, ada mata kuliah universitas yang menjadi kasan. Apa? Landasan pedagogik. Semua belajar tentang nilai-nilai pendidikan. Yang itu mungkin tidak ada di universitas yang lain. Gitu. Jadi ada karakteristik tertentu yang memang kita lakukan, kita tanamkan pada
mahasiswa kita, pada lulusan kita itu lebih bagus. Nah biasanya nanti kalau kalau Bapak Ibu melakukan ikut di akreditasi, biasanya apa yang direkognisi, gitu kan? Ada ya di nomor. Nanti kita lihat, saya lupa lagi nomornya ya. Nah di situ ya. Nah sekarang kenapa perlu penjaminan mutu? Ya, kenapa perlu penjaminan mutu? Coba begini, Bapak Ibu pasti lebih suka beli Avanza daripada Xenia. Padahal dari segi mesin dan sebagainya sama gitu kan? Kenapa? Karena persepsi kita tentang mutu dari Toyota yang berbeda dengan mutu dari Daihatsu. Jadi pelanggan itu sudah menetapkan dari mutu itu. Bisa nggak kita? Jadi kalau misalkan, saya yakin di sini di antara ibu bapak yang hadir, ya mungkin banyak ya beberapa yang memiliki pesantren yang memang santrinya banyak dan banyak yang daftar. Karena ada masyarakat merasa kalau memasukkan anak kita ke pesantren itu ada jaminan. Ya. Nah, cuma kita sekarang bicara pada konteks perguruan tinggi. Kenapa kita perlu melakukan penjaminan mutu? Ya, nah penjaminan mutu ini sesungguhnya ya untuk melihat standar mutu dari perguruan tinggi atau prodi yang kita kelola, gitu. Jadi selama ini Bapak Ibu menyelenggarakan ya sekolah tinggi, universitas dan atau apapun namanya, ya umumnya adalah sekolah tinggi ya. Nah, sekolah tinggi yang kita lakukan ya sesungguhnya posisinya kalau didasarkan standar nasional pendidikan tinggi bagaimana? Gitu. Jadi pemerintah mencoba mengawasi mutu dari perguruan tinggi. Ya. Jadi pemerintah ini sudah menetapkan standar nasional pendidikan tinggi ya yang implementasinya dilakukan baik oleh BANPT maupun LAM, Lembaga Akreditasi Mandiri. Sekarang sudah berdiri, sudah lebih dari satu ya. Dulu LAM PTKes, Lembaga Akreditasi Mandiri Kesehatan, ya, kedokteran, kebidanan itu sudah lebih dulu. Akreditasinya mandiri. Sekarang sudah yang baru ini yang sudah berjalan, LAMDIK. Seluruh prodi-prodi pendidikan, misalkan saya pendidikan sejarah, pendidikan IPA dan sebagainya apapun, itu berada di dalam LAMDIK, tidak lagi ke BANPT. Kemudian ada lagi LAM teknik, ya, ada lagi LAM MEBA, manajemen dan bisnis. Kalau nggak salah sekarang ada 3 LAM yang baru. Memang lumayan buat perguruan tinggi yang layak mutu ya berat. Bayarnya satu prodi 57 juta. Ya kebayang orang baru 10 prodi babarengan hampir setengah miliar lebih gitu ya untuk bisa bayar. Sebab kalau tidak bayar proses pengiriman boleh tapi tidak divisitasi ya. Saya sekarang lagi menunggu penugasan asesmen lapangan ya visitasi ke salah satu perguruan tinggi. Nunggu, kenapa? Nunggunya karena belum bayar gitu ya. Jadi kata LAMDIK nanti kalau sudah bayar Pak baru Bapak bisa AL ya, asesmen lapangan atau visitasi. Ya memang ada lebih kurang ya. Gitu ternyata ya ada lebih kurang ya dengan LAM ini. Karena LAM ini kan mandiri ya, artinya yang membiayai itu ya artinya prodi-prodi itu sendiri gitu ya, ada registrasinya dan macam-macam. Ya kalau masalah 57 juta kalau untuk LAMDIK. Kedokteran dulu 80 juta, entah 100 berapa sekarang gitu ya. Gitu lebih mahal. Ya, itu di situ. Nah, jadi kita akan melihat posisi bagaimana perguruan tinggi yang kita kelola berdasarkan standar nasional pendidikan tinggi. Nah, keputusannya akan dilihat nanti. Apakah kita akan di bawah standar nasional pendidikan tinggi? Ya, dosennya tidak linear, jangan begitu ya. Ya, harusnya ini latar belakangan ini, latar belakangnya lain.
sarana prasarananya, gedung-gedungnya kurang memenuhi, tidak punya lab, gitu kan? Perpustakaannya kurang. Saya sering menemui bapak ibu di perguruan tinggi di daerah Indonesia Timur, ya. Pak, ini micro teachingnya Pak ditinggal sehingga kanan Mac, gitu ya, jauh sekali ya. Saya pernah pokoknya melakukan visitasi yang sangat jauh, pas lihat sehingga kanan Mac itu micro teaching. Saya mau ke WC-nya tidak ada yang jalan. Ini WC terbagus, saya ingatkan ngocor, pantona murah, macam-macam gitu ya. Di situ bagaimana ini bisa itu ya. Nah jadi tadi, apakah kita berada pada di bawah, atau kita memenuhi, sama itu memenuhi, atau kita di atas, atau melampaui? Itu di situ. Jadi pemerintah, baik pemerintah ini melalui BANPT maupun Lelang, mencoba mengawasi, mengaudit, ya, mengenai mutu penyelenggaraan pendidikan tinggi kita ini tadi. Ya, kalau dulu di bawah itu biasanya C, gitu kan. Sekarang istilahnya baik, karena untuk menghilangkan IBC sekarang BANPT menerapkan baik, ya, yang baik sekali. Nah, kalau yang unggul biasanya itu udah melampaui dari standar nasional pendidikan tinggi di situ. Jadi mutu ini perlu diawasi, Bapak Ibu. Apalagi sekarang saya kira sudah tidak seperti dulu lagi ya, banyak mengeluarkan, bukan banyak lah, ada yang nakal mengeluarkan ijazah meluluskan seenaknya, karena sekarang semua sudah masuk ke dalam sistem ya di Benedikti. Ya nggak bisa S1 lulus 2 tahun, nanti akan kelihatan itu kan ketika dia masuk, kapan dia keluar. Ya sekarang apalagi sekarang ijazah menggunakan PIN nasional dengan KTP. Ya sekarang sudah sangat sulit ya mengeluarkan ijazah-ijazah yang seenaknya atau meluluskan yang seenak-enaknya, gitu ya. Nah sehingga mutu tadi saya katakan itu ditetapkan oleh standar. BANPT maupun Labdik menetapkan 9 standar, gitu di situ. Nah oleh sebab itu Bapak Ibu semua, kalau kita ingin tadi ya mencapai pada standar nasional pendidikan tinggi, seluruh standar itu harus dipenuhi di situ. Nah, untuk dapat memenuhi, lakukan dulu yang disebut dengan audit internal, self evaluation, muhasabah bahasa kurang salah tulisan ningali ku diri sorangan, ya, yang ada biasanya di LED, ya. Laporan evaluasi diri. Nah, kita bisa melakukan dulu secara internal ya dengan yang disebut dengan SPMI, ya, Satuan Penjaminan Mutu Internal. Jadi kalau bisa, saya kan sering ya sudah tidak terhitung melakukan visitasi BANPT ya. Itu mana unit penjaminan mutunya ini, tapi itu tidak berfungsi gitu. Ya. Jadi lakukan audit mutu internal. Secara internal, coba kita lihat dulu sebenarnya posisi kita kalau didasarkan pada standar nasional pendidikan tinggi berada di mana? Gitu di situ ya. Berada di mana? Nah, jadi bisa dilihat di situ. Ya. Apakah kita masih di bawah? Apakah kita sudah memenuhi atau sudah di atas atau melampaui? Nah, memang saya melihat masih banyak termasuk di lingkungan kita ya audit internal ini belum banyak dilakukan, gitu ya, belum banyak dilakukan. Nah memang saya kalau bicara mengenai best practice di UPI ada yang namanya SPM di tingkat universitas ya, Satuan Penjaminan Mutu. Nah ini nantinya melakukan audit internal karena di situ banyak asesor ya, asesor BANPT, asesor Lamdik dan asesor yang lainnya yang turun ke masing-masing prodi. Jadi sebelum dikirim nanti ke Lamdik, sebelum dikirim nanti ke BANPT, nah biasanya SPM ini mengawal, melakukan audit mutu internal. Nah, ini kira-kira kita berposisi ada di sini, gitu.
Ya, nah ini jadi saya ingin menjelaskan dulu kepada ibu bapak semua kenapa ada penjaminan mutu. Ya, kenapa ada penjaminan mutu? Jadi negara, sekali lagi saya katakan, ya sudah lama, ya sudah puluhan tahun mengawal terhadap mutu dari penyelenggaraan suatu perguruan tinggi. Bahkan termasuk sekolah, ya, sekolah juga kan ada akreditasinya. Yang belum ada pesantrennya, kayak diprotes pesantren, sebab pesantren masing-masing punya standarisasinya, ya beda-beda. Pesantren dia gitu di situ. Nah, jadi, saya bicara mengenai tadi teori mengenai apa yang dimaksud penjaminan mutu, mengapa harus ada penjaminan mutu di situ, ya. Nah, tadi saya katakan negara ini mengawal, ya, ada regulasinya, ya, Undang-Undang Nomor 12 tahun 2012 tadi saya katakan tentang pendidikan tinggi, dan Permendikti Nomor 62 tahun 2016 tentang sistem penjaminan mutu dikti, ya, itu untuk perguruan tinggi. Nah, di pasal 54 nomor 12 tahun 2012 tentang pendidikan tinggi, bahwa standar pendidikan tinggi ini terdiri atas standar nasional pendidikan tinggi yang ditetapkan oleh Menteri atas usul suatu badan yang bertugas melaksanakan penjaminan mutu. Ya, jadi standar nasional ditetapkan oleh Menteri. Nah, kemudian ada lagi standar pendidikan tinggi yang ditetapkan oleh perguruan tinggi dengan mengacu kepada standar nasional pendidikan tinggi. Jadi begini Bapak Ibu, kita seharusnya menetapkan dulu secara internal mengenai standar penyelenggaraan pendidikan di tempat kita. Itu, ya. Tapi tetap tadi saya katakan harus merujuk kepada standar nasional pendidikan tinggi. Misalkan visi, misi, tujuan dan strategi pencapaian. Visi itu apa sih, Pak? Visi itu adalah mimpi yang terukur. Jadi kalau kita ingin menyelenggarakan sebuah lembaga pendidikan tinggi yang bermutu, harus punya mimpi, Pak. Ayo kan sekadar jalan, sekadar ayam mahasiswa, sekadar dosen ngajar, gitu kan? Itu mana? Yang kela yang betul layak gitu Pak di situ. Ya. Jadi apa sih? Saya menetapkan visi seperti ini, dan visi ini nanti akan berubah. 10 tahun kita ubah, karena ini sudah tercapai. Ya. Jadi di samping ada standar nasional pendidikan tinggi yang menjadi rujukan, kita setiap perguruan tinggi harus menetapkan standar pendidikannya kita sendiri. Standar dosen, minimal kalau jadi dosen di prodi ini di tempat kita harus apa? Misalkan secara formal minimal S2. Apalagi dosen kan banyak, penelitiannya, publikasinya, ya, rekognisinya dan sebagainya banyak. Untuk dosen saja sudah banyak sekali indikator-indikatornya mutu dari seorang dosen. Gimana dosen akan ngajar hukum, tidak hafal kumacara penelitian, apalagi tidak hafal cara publikasi. Ya, bagaimana mau bermutu Bapak di situ? Ya, nah terutama yang seperti saya kalau PNS, ya saya kebetulan guru besar, ya setiap saya harus menyusun BKD, ya beban kerja dosen, itu diantaranya harus setiap tahun saya harus punya karya publikasi. Ya, publikasinya itu minimal Sinta 2 atau dalam bentuk buku di situ. Ya, kalau tidak begitu nanti tunjangan profesornya akan turun. Ya, jadi tadi dosennya harus bagaimana, Pak? Ya, makanya saya selalu menganjurkan, mohon maaf Bapak ya, kalau Bapak ingin menyekolahkan dosen sekarang kan pasti jenjang S3, sekolahkan ke
perguruan tinggi yang bermutu, yang linier, ulangan asal doktor. Ya, saya sering menemukan, mohon maaf ya, saya asesor prodi pendidikan sejarah. Saya tanya, S3-nya apa? Manajemen pendidikan. Kalau S3 manajemen pendidikan di mana-mana. Yang akan bermutu. Ya, ini sering saya coret, nah ini tidak linear. Gitu. Jadi usahakan ya ke perguruan-perguruan tinggi yang dalam penyelenggaraan pendidikannya bermutu. Ulangan asal dokter. Itu salah satu penetapan mutu. Ya mau gak mau, baik kalau itu yayasan mau membiayai, ya karena memang sekolah dokter mahal ya. SPP-nya aja kan sekitar 15 sampai 20 juta ya. S2 bahkan di swasta, anak saya S2 di swasta sampai 19 juta gitu ya. Di situ. Karena mohon maaf Bapak ya, saya tidak bermaksud riak Bapak ya. S2 saya, S3 saya dari Universitas Indonesia Pak, di UI saya. Merasakan Pak, beda dengan lain gitu ya. Ketika saya mengambil S2, S3 saya di UI, dan tingkat rekognisinya itu akan lain. Ya, kebetulan saya sekarang menjadi ketua umum ya masyarakat sejarawan Indonesia, artinya presidennya ahli sejarah Indonesia lah gitu ya. Karena tadi Pak melihat pada mutu di mana kita di produk gitu. Jadi jangan asal S3, asal lulus. Silakan Bapak Ibu tahu semua mana yang bermutu atau tidak. Kenapa? Kalau desainnya pintar, kalau desainnya bagus, dia akan memberikan ilmu bagus kepada lulusannya. Itu di situ, ya. Tadi dosen, apalagi ya, standar kurikulum, kudu benar kurikulum teh, ya standar pendidikan kalau istilah di sini. Kurikulumnya mau kita buat seperti apa? Kita menetapkan kompetensi kompetensi standar lulusan sebagaimana yang sudah ditetapkan oleh asosiasi. Sekarang ini biasanya asosiasi prodi akan menetapkan standar kompetensi lulusan. Misalkan perkumpulan program studi pendidikan agama Islam se-Indonesia itu biasanya menetapkan SKL-nya. Nah sekarang kita akan tambah, kalau saya akan membangun kekhasan seperti ini. Itu standar, ya. Nah, jadi mutu dari sebuah perguruan tinggi di dalam sistem penjaminan mutu internal ini adalah kegiatan sistemik penjaminan mutu pendidikan tinggi oleh setiap perguruan tinggi secara otonom. Saya kata tadi ya, Bapak Ibu, ada Iwan, tadi baik tadi. Ya, jadi apa sih kita pelaksanaan penjaminan mutu, Pak ya? Ini adalah kegiatan yang sistemik penjaminan mutu pendidikan tinggi oleh perguruan tinggi secara otonom, artinya secara mandiri. Bapak Ibu coba melakukan penjaminan mutu. Nah biasanya melalui suatu proses yang disebut dengan evaluasi diri, self evaluation atau muhasabah, bahasa orang gitu ya. Cik posisi kita itu setelah kita nyatakan secara otonom, ya seperti apa? Tujuannya apa? Untuk mengendalikan dan meningkatkan penyelenggaraan pendidikan tinggi secara berencana dan berkelanjutan. Ya, jadi harus kita kendalikan. Cik lulusan orang teh bisa naon? Kita lihat kendalikan. Jangan sampai nanti lulusan kita turun. Kenapa banyak perguruan tinggi yang peminatnya begitu besar? Karena tadi bilang mutu. Di fakultas saya, Bapak, ada satu prodi yang pendaftarnya itu sampai 7.000. Nu diterima 80 orang. Bayang. Artinya direkomendasi oleh masyarakat. Jadi tadi saya juga kaget, ya. 7.000. Harus diterima mau 80 orang.
tingkat itu. Karena apa tadi? Kita berupaya untuk mengendalikan dan meningkatkan penyelenggaraan pendidikan tinggi. Pertama apa? Harus secara berencana. Jadi mohon maaf ini, saya melihat ada perguruan tinggi berada di pesantren, penyelenggaraan kuliahnya kumaha cek ajengan. Ada saya melihat ya, tapi bukan di tempat saya, gitu kan? Dan saya melihat tadi gitu, kapan kuliah? Wah, suara ajengan ke acan ke atas sadelan gitu. Nah, itu kan berarti apa? Tidak berencana ya. Itu ya. Dan berkelanjutan dilihat terus gitu ya sebab Bapak Ibu kalau kita menyelenggarakan yang mutu akan dikejar oleh masyarakat gitu ya. Nah, jadi kita bisa melakukan secara otonom dan sudah dikendalikan, tingkatkan ya. Nah, sekarang misalkan dosen kita penelitiannya sudah sampai mana, publikasinya seperti apa. Wah, kelihatan dosen kita ini belum bisa melakukan penelitian dengan baik. Berarti apa? Harus lakukan pelatihan mengenai metodologi penelitian. Misalkan dosen kita masih lemah di dalam menulis artikel yang dipublikasi pada jurnal, baik jurnal yang terakreditasi nasional yang sekarang dengan SINTA maupun pada jurnal bereputasi ya, jurnal internasional. Lakukan pelatihan mengenai penulisan artikel jurnal. Nah, itu jadi ditingkatkan. Yang memang Bapak Ibu ya, penyelenggara perguruan tinggi memang untuk yang bermutu mahal Pak. Ya, terus terang saja membutuhkan biaya. Sementara biaya kita terkadang bersumber dari masyarakat, bersumber dari mahasiswa. Kalau mahasiswa lagi hese bayarna, aduh, geus ribu aya geus baru bicara mutu ya, menang mahasiswa lagi hese gitu. Ya, di situ ya. Nah, jadi itu ya mengenai SPMI. Nah, jadi di dalam pasal 5 ya, ayat 1 Permendikbud Dikti nomor 62 tentang SPM Dikti ya. Jadi ada siklus yang harus kita lakukan ya. Jadi ketika kita menyelenggarakan ya penjaminan mutu itu ada siklus ya yang dikenal dengan PPEPP ya. Sekira mungkin Bapak Ibu pernah baru. Pertama, penetapan standar pendidikan tinggi. Gitu tadi Pak. Kita tetapkan dulu visi misi seperti apa. Kita menetapkan mengenai tata pamong, tata kelola seperti apa. Ya. Kita terapkan mengenai mahasiswa. Bagaimana proses rekrutmen mahasiswa, bagaimana proses ya. Resmas itu kan harus direkrut. Ketika direkrut pasti ada proses seleksi. Ya, minimal ada seleksi mahasiswa yang bagaimana yang akan kita terima gitu, ya. Kemudian bagaimana layanan kepada mahasiswa, ada standarnya, layanan minat bakat, layanan kesehatan, layanan beasiswa, itu harus seperti apa ya. Itu kalau mahasiswa dan sebagainya, lulusan ya kan, mahasiswa itu juga dengan lulusan. Bagaimana hubungan dengan alumni dan sebagainya, ya. Kita tetapkan. Bagaimana kita menetapkan standar tentang pendidikan. Pendidikan ini pertama menyangkut kurikulum. Jadi kurikulum itu bukan hanya sekedar sebaran mata kuliah. Bukan. Kurikulum itu menggambarkan lulusan kita akan dibekali apa untuk memiliki kompetensi. Itu di situ. Sehingga nanti akan mudah direkognisi oleh masyarakat. Itu di situ, ya. Jadi dilihat lulusannya. Yaitu ya tercermin di dalam kurikulum. Kurikulum nanti akan ada kaitannya dengan pembelajaran. Ulah ieu mah kuliah ke aya nilai keluar. Nah,
Tuh, mah geus buka kumaha dosananya. Iya, bagaimana penjaminan mutu dilaksanakan? Perkuliahan tidak ada, jujur menang nilai di situ. Dalam perkuliahan kan ada proses pendekatan pembelajarannya seperti apa, itu kan ya. Di situ dosennya bagaimana mengajarkan, bagaimana penilaian yang dilakukan dan sebagainya. Ya, sehingga tadi kan ini seperti public TA hanya Pak ya. Jadi mahasiswa kita dibekali dengan berbagai teori, berbagai materi perkuliahan yang biasanya tadi saya katakan tadi, jadi materinya juga nggak sesuai. Kok prodi ini tapi mata kuliahnya nggak ada yang begini-begini gitu kan? Nah, itu saya pernah menemukan ketika saya presentasi BNPT, kok mata kuliah ini gitu ya di situ. Jadi tetapkan mengenai standar tadi ya, mahasiswa, kemudian standar pendidikan. Setelah standar pendidikan, SDM itu ada dua, ada dosen, ada teknik. Ulah teknik dengan seorang nyepong segala diborong. Nah, habis kayak jaga dina gitu ya, jadi teka gerok gitu. Pelaporan ke pendidik belum aja masuk, pelaporan teknik belum masuk gitu. Tekniknya apa? Teknik nanti kita bagi-bagi. Ada teknik untuk bagian ini, bagaimana layanannya. Kemudian standar tadi saya katakan dosen. Dosen itu banyak Pak, mulai dari latar belakang pendidikan. Ya, latar pendidikannya yang jelas harus linear. Gitu dalam bidangnya. Nah, sekarang latar belakang pendidikan. Kemudian berikutnya aktivitas dosen. Dosen bagaimana melakukan pembelajaran, bagaimana dosen melakukan tridharma. Ya, sebab dosen itu ilmuwan Bapak ya. Dosen itu bukan hanya pengajar, dia ilmuwan ya. Dia melakukan penelitiannya dipublikasi ya. Sekarang sangat mudah, jurnal sekarang sangat open access ya, dengan online ya. Jadi sangat mudah dilakukan. Jadi ditetapkan dosen, standar penelitian, standar pengabdian masyarakat, ya kita tetapkan standar-standarnya. Tapi ketika kita menetapkan standar ini, kita harus merujuk pada standar nasional pendidikan. Itu di situ. Nah, kalau sudah ditetapkan standar, mulai laksanakan. Ya, laksanakan apa tadi? Laksanakan bagaimana cara merekrut mahasiswa. Laksanakan bagaimana dosen melakukan pembelajaran, laksanakan bagaimana dosen melakukan penelitian, laksanakan bagaimana dosen melakukan pengabdian masyarakat, laksanakan bagaimana keuangan. Nah, biasanya kan keuangan sarana dan prasarana ini sering jadi masalah. Karena BNPT maupun Lamdik biasanya menetapkan ada jumlah minimal yang harus dibiayai atau dana operasional per mahasiswa berapa per tahunnya. Itu di situ ya. Standar sarana prasarana, ruang kuliah, laboratorium, perpustakaan dan sebagainya ya. Itu standar sarana prasarana ya. Jadi laksanakan. Sudah itu evaluasi ya, evaluasi terhadap pelaksanaan tadi. Nah, biasanya evaluasi dilakukan melalui diantara juga dengan melakukan audit mutu. Diaudit. Nah, audit itu ada dua, ada audit internal kita sendiri yang melakukan, ada audit eksternal. Itu BNPT, Lamdik dan yang lainnya di situ. Ya. Nah, kalau kita melihat, oh ternyata berdasarkan evaluasi hasil audit dosen kita belum mampu melaksanakan penelitian. Nah, berarti harus ada upaya untuk peningkatan. Bagaimana peningkatannya? Dosennya dilatih atau dosennya mengikuti berbagai pelatihan gitu. Ya. Oh, masih coba berarti Pak. Baik. Nah,
Saya ambil yang ini saja. Nah, jadi tadi bahwa di dalam standar pendidikan tinggi ini ya ada SN Dikti, ya di sini ada standar nasional pendidikan tinggi, ya ada standar kompetensi lulusan, standar isi, standar proses, standar penilaian dan sebagainya. Kemudian ada standar nasional penelitian, ada standar nasional PKM. Ya. Nah, standar-standar ini yang kemudian ya ini sudah saya jelaskan tadi. Nah, jadi tadi bahwa perguruan tinggi memiliki wewenang ya di dalam menyusun dokumen tadi. Ada dokumen kebijakan SPMI, ada dokumen manual SPMI, ada dokumen standar dalam SPMI, ada dokumen formulir yang digunakan oleh SPMI. Nah, sudah tadi. Nah ini Bapak, ya. Jadi dari standar nasional pendidikan tinggi, BANPT menetapkan 9 kriteria. Ya. Pertama dari visi, misi, tujuan dan strategi. Ya, standar yang pertama. Jadi Bapak Ibu punya perguruan tinggi hoyong naon. 5 tahun kapayu teh bade kumaha. Kira-kira begitulah bahasa orang. 10 tahun kapayu teh bade naon. Itu tetapkan di dalam visi. Bahkan kalau bisa visi ada kelebihan dari yang lain tadi, kekhasan istilah saya. Ya, di situ. Ada visinya apa, tujuannya apa, kemudian strateginya apa untuk mencapai visi itu. Kira-kira tujuannya, strateginya apa yang dilakukan. Nah, dari sinilah maka nanti akan diturunkan, ya, tata pamong, ya, tata kelola, kerjasama. Tata pamong berkaitan dengan penyelenggaraan, ya, bagaimana penyelenggaraan dilakukan. Bagaimana rapat-rapat dilakukan, bagaimana akan memulai perkuliahan dan sebagainya. Ya, di sini juga akan menyangkut jabatan. Ada ketua, wakil ketuanya mau berapa? Apa cukup 2, apa cukup 1? Ya, dan semua harus difungsikan. Ya, tata pamong ketua, wakil ketua, ketua prodi dan sebagainya. Bagaimana ketua prodi diangkat dan sebagainya. Itu di situ. Dan ada kerjasama, ya. Nah, kerjasama biasanya kalau di BANPT menyangkut 3 aspek. Ada kerjasama penelitian, ada kerjasama pendidikan, ada kerjasama pengabdian. Nah, BANPT sekarang kerjasama tidak hanya sebatas MOU saja, tapi implementasinya bagaimana? Gitu ya. Sekarang tidak cukup dengan MOU-nya, di situ kerjasama. Kemudian ditetapkan lagi tadi standar mahasiswa. Ya, bagaimana mulai merekrut mahasiswa, melayani mahasiswa sampai dia lulus. Ya, di situ. Sumber daya tadi saya katakan ada tendik, ada dosen. Gitu. Dosen yang paling banyak gitu ya. Mulai tadi latar belakang pendidikan, karyanya, kegiatan ilmiahnya, gitu kan? Dia kegiatan ilmiah dan jadi ulah korek Bapak Ibu menaik dosen anu bade ikut seminar naon bekalan. Aya artos mah. Boro-boro Pak detai artos anu kalanya mahal main lagi. Apalagi konferensi internasional main lagi 2 juta. Paling murah, terus 1,5 juta ya biasanya. Di situ. Ya. Nah, kemudian keuangan, sarana dan prasarana. Bagaimana sistem keuangan kita? Berapa uang yang kita kelola? Nah, ini kalau di BANPT atau di yang lain itu sudah ditetapkan berapa minimal dianggap layak, ya. Makanya skor itu mulai dari 0, 1, 2, 3, 4. Sarana prasarana, gedung, ya, alat-alat yang dimiliki itu prasarana, ya.
lebih banyak lagi di standar pendidikan. Ya tadi mulai soal standar kompetensi jurusan, kurikulum, penyelenggaraan perkuliahan, penyelenggaraan penilaian, peninjauan kurikulum. Itu harus update Pak kurikulum itu. Dan kurikulum ini bagaimana peninjauan kurikulum dilakukan di situ. Kemudian standar penelitian. Ya. Nah, penelitian nanti tadi saya katakan, berapa sih biaya penelitian yang kita keluarkan untuk dosen? Itu ada ukurannya. Penelitian tidak selesai di penelitian Pak. Luarannya beragam Pak. Mulai dari buku, mulai dari artikel, HKI nah, guys mulai HKI biasanya karosong dan ayah. Ya, di situ ini sangat kuantitatif. Ya, sangat kuantitatif. Begitupun sama dengan kegiatan pengabdian masyarakat. Ya, berapa biayanya, dipublikasikan apa, produknya apa. Jadi sekarang ini tidak hanya berbasis pada proses, tetapi juga berbasis kepada output dan impact. Ya, kalau dulu cukup dengan jumlah, sekarang dengan 9 kriteria ini, ya itu tadi semua. Nah, sehingga standar terakhir akan dilihat luaran dan capaian. Ya. Luarannya apa? Lakukan analisis SWOT, di mana kita akan melihat apa kekurangan, apa kelebihan, apa peluang, kemudian program pengembangannya akan seperti apa. Di situ, ya. Nah, setelah itulah nanti, ya di dalam proses akreditasi, ya semuanya bersama. Ya, kalau Kementerian Agama kan masih ban PT-nya Pak ya, masih ban PT ya, belum ke LAM ya. Oh, ada yang PAI ke Lamdik. Oh iya, Lamdik ya, PAI ke Lamdik. Nah, jadi, dari situlah nanti diturunkan ke dalam instrumen, ya tadi ya penilaian. Bapak Ibu bisa ngambil lah, gampang sekarang. Nanti kalau kita mau akreditasi, tinggal lihat di instrumen penilaian gitu ya. Posisi kita sudah seperti apa? Apakah sudah baik sekali, atau unggul, misalkan di situ, ya. Nah itu biasanya nanti bisa dilihat. Jadi BAN PT mencoba, BAN PT maupun LAM mencoba menurunkan standar-standar ini yang kemudian dibuat ke dalam instrumen, ya, ke dalam instrumen. Nah, Bapak Ibu semua sebagai penyelenggara perguruan tinggi itu diminta untuk mengevaluasi diri didasarkan pada data, ya. LED sekarang sudah gampang, ini LED-nya udah contohnya. Kita pasti contoh bohong nama perguruan tinggi nanti dihapus. Kapan itu asesor langsung dicoret. Ya, kalau BAN PT biasanya langsung Pak itu kena diskualifikasi istilahnya, ya, gitu. Coret langsung. Itu di situ, ya. Nah ini saya hanya memberikan satu tadi ya pemahaman kepada Bapak Ibu semua, ya, bagaimana sistem pelaksanaan penjaminan mutu, ya, di dalam pengelolaan, ya, dari satu perguruan tinggi, ya, yang biasanya kalau perguruan tingginya namanya akreditasi institusi, gitu ya. Kemudian kalau prodi ada akreditasi pada program studi.